Food styling itu seni menata makanan. Ada dua versi, untuk keperluan penyajian dan keperluan untuk advertising. Kalau yang sekarang saya tekuni itu keperluan untuk advertising. Saya kebetulan kuliah di Boga, terus kemudian saya mengamati bahwa dunia Boga itu sangat luas dan seni. Nah, saya cenderung berminat di seni. Nah, saya menggali di Boga itu yang berhubungan dengan seni apa. Nah, kebetulan pada saat itu saya mengulik-ngulik, saya menemukan profesi yang unik, yaitu food styling. Dulu awalnya saya otodidak, terus kemudian saya mencari mentor, saya mencoba mencari siapa sih kalau food stylist yang berpengaruh di Indonesia. Terus saya mulai memperkenalkan diri, terus kemudian alhamdulillah beliau mau untuk sedikit sharing-sharing dan mentransfer ilmunya ke saya. Untuk selebihnya saya lebih ke otodidak aja sih. Kendala dari food stylist itu yang pertama sebenarnya karena kan food stylist tujuannya itu kan untuk membuat makanan itu terlihat menggiurkan, dan terlihat menggiurkan kalau untuk di advertising itu bisa sampai syuting itu bisa sampai lama. Nah, untuk mempertahankan kualitas tampilan itu yang mungkin akan susah. Bikin tertarik pasti makanannya, terus garnisnya, terus kemudian itu mungkin kalau mie itu berarti kan harus ada kekenyalan, terus kemudian terlihat tidak kering dan sebagainya. Jadi kita harus tahu bahwa makanan itu tuh paling bagus saat kondisi apa. Jadi mungkin kayak soto berarti dia kondisinya harus waktu masih panas. Nah, kita harus menyajikan itu seperti saat dia maksimalnya seperti apa. Itu dia base-nya di Jakarta. Kemarin tuh agensi juga pada semua makanan pasti punya kerumitannya masing-masing, kayak tricky. Mungkin kayak kita gimana caranya saus itu bisa jatuhnya pelan, slow, terus kemudian nggak terputus. Nah, itu tantangan yang terbesar ya, mengaplikasikan yang klien minta dan sebagai dikeluarkan ke bentuk visual. Kalau seluruh Indonesia masih jarang, mungkin hanya sekitar 50-an yang murni food stylist, itu sekitar segitu yang sudah mengerjakan komersil kayak gitu. Yang membuat susah karena satu, pekerjaannya itu kreativitas, karena kreativitas itu susah untuk dipelajari, kan kreativitas itu kadang keluar dari intuisi kita sendiri atau bakat. Nah, biasanya yang kenapa susah tuh itu, dan belum banyak orang tahu, terus kemudian masih menganggap bahwa profesi food stylist itu profesi yang ya hanya menata makanan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya murninya food stylist itu dia harus bisa memilih bahan makanan, terus kemudian dia bisa juga memasak, men-treat makanan itu, terus kemudian dia harus bisa menata itu dalam artian menata makanannya, menata propertinya, itu dia harus bisa. Terus kemudian dia harus tahu sisi terbaik dari makanannya sebelah mana.
Jadi emang harus bisa masak. Semua makanan punya kesulitannya masing-masing kayak gitu. Terus sama mungkin digabung sama dengan konsep yang ada. Jadi konsep itu seperti apa, terus kemudian makanannya nanti akan disajikan seperti apa, itu digabung. Nah itu akan kesulitannya di situ sih. Semua makanan punya kesulitannya masing-masing.